Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita, anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH, dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saya sudah menyampaikan gaya hidup umat Allah idaman Kristus berdasarkan Matius 5 ayat 21 sampai dengan ayat 26 yang ditunjukkan dengan hidup damai dalam program Reministry sebelumnya. Saat ini kita memasuki sesi kedua dari gaya hidup umat Allah idaman Kristus, yaitu hidup kudus. Sebagaimana dijelaskan dalam Matius 5 ayat 27 sampai dengan 32. Firman Allah menyatakan demikian. Kamu telah mendengar, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikannya, ia berbuat zina. Matius 5 ayat 27 sampai dengan 28 menunjukkan Yesus sedang menjelaskan tentang jangan berzina, yang merupakan bagian dari 10 perintah Tuhan. Namun Yesus menjelaskan lebih rinci lagi bahwa setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan berzina sama sifatnya dengan perbuatan zina. Kedua-duanya tidak diperbolehkan. Pikiran atau keinginan yang tidak senonoh, amoral, berpotensi terlaksana bila ada kesempatan. Keinginan seks di luar pernikahan bila tidak dilawan adalah dosa. Itu sebabnya berzina dalam hati maupun perbuatan sama-sama dilarang. Matius 5 ayat 29 sampai dengan 30 menjelaskan bahwa jika ada anggota tubuh, apakah mata atau tangan, menyesatkan, maka lebih baik dibuang daripada tubuh dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Yesus menekankan adanya pembatasan penggunaan anggota tubuh tertentu, mata dan tangan, yang dapat mengakibatkan kebinasaan, harus diperhatikan, harus diindahkan, agar seluruh tubuh atau seluruh hidup jangan sampai dibinasakan. Itu sebabnya harus menjaga seluruh anggota tubuh agar tidak mengakibatkan dibinasakan di neraka. Jangan ada anggota tubuh dikarenakan hanya bagian anggota tubuh tertentu yang tidak terkendalikan, mengakibatkan seluruh anggota tubuh masuk neraka. Itu sebabnya setiap anggota tubuh
harus dikuduskan atau harus dikendalikan. Matius 5 ayat 31 sampai dengan 32 menjelaskan tentang adanya keterkaitan antara perceraian dengan perzinahan. Telah difirmankan juga, Alkitab berkata, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Matius 5 ayat 31. Ini menunjukkan bahwa perceraian tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Selanjutnya Matius 5 ayat 32 berkata, Yesus menyatakan, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Bercerai karena zina hanya berlaku menurut status manusia. Namun status di hadapan atau dalam penilaian Allah tetap satu. Hukum perceraian ini bukan diizinkan, maksud saya bukan diperintahkan, walaupun untuk beberapa case tertentu cerai diizinkan, tapi tidak bermakna diperintahkan. Saya ulangi, hukum perceraian, cerai diizinkan, bukan diperintahkan. Yang pertama kemungkinannya jika pasangan meninggal. Roma 7 ayat yang kedua. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik Allah, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar tidak berbuah bagi Allah, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi melalui Roma 7 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat diketahui bahwa perceraian bisa terjadi jika pasangan meninggal. Jika pasangan belum meninggal kemudian bercerai, Alkitab katakan kalau menikah lagi disebut berzina. Istilah zina dalam Matius 5 ayat 32 dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru menggunakan kata porneia, yang dapat diartikan zina atau selingkuh, kelakuan seks tidak normal, lesbian atau homoseks. Istilah porneia meliputi segala macam bentuk kebejatan seksual yang terjadi masih dalam tahap pertunangan. Kemungkinan yang ketiga adalah perceraian bisa terjadi bukan karena diperintahkan, itu karena kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, desersi. Artinya tidak terikat, adanya pengingkaran atau tidak seiman. 1 Korintus 7 ayat 15 berkata, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudariku tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Tidak terikat yang dimaksudkan di sini, bebas nikah lagi dengan yang lain. Tentu dengan saudara seiman. Saya ulangi, hukum perceraian, cerai diizinkan oleh sesama, tapi tidak diperintahkan oleh Allah. Ada 4 kemungkinannya. Jika pasangan meninggal, kemudian ada zina, ada kekerasan dalam rumah tangga, dan yang terakhir, disersi. Artinya tidak terikat pengingkaran atau tidak seiman.
Umat Allah yang diberkati Tuhan, dalam Matius 5 ayat 32 menjelaskan seolah-olah perceraian diizinkan karena zina. Hal ini tidak mendukung prinsip pernikahan yang menekankan kesatuan pasangan seumur hidup, sebagaimana dijelaskan dalam Matius 19 ayat yang kelima. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Istilah berzina dalam Matius 5 ayat 32 menggunakan kata moikeu tenai, merupakan verb infinitif aorist pasif dari akar kata moikeu. Secara gramatikal sebaiknya diterjemahkan yang sungguh-sungguh telah dizinahi, dicabuli atau dilacuri. Suatu kejadian seksual immorality, amoralitas seksual yang telah terbukti. Istilah moikeu digunakan dalam konteks rumah tangga, bukan sebelum menikah. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan istilah zina atau karena zina dalam Matius 5 ayat 32 yang menggunakan istilah porneias dari akar kata porneia, yang digunakan tentu sebelum berumah tangga. Kittel dan Gerhard Friedrich memberikan penguatan bahwa istilah moikeu digunakan dalam perjanjian baru agar suami dan istri tunduk dalam kewajiban untuk saling setia dan tidak melakukan perzinahan. Yesus Kristus hanya mengizinkan pemutusan hubungan, perceraian atau perpisahan terhadap calon pengantin. Saya ulangi, calon pengantin karena zina, namun bukan pada pasangan yang sudah menikah. Setiap suami yang menceraikan istrinya yang sah dalam artian pemberkatan atau peneguhan pernikahan kudus membuka peluang terjadinya perilaku penyimpangan seksual, sebab kemungkinan mantan istri menikah dan mantan suami menikah tetap ada. Dan bila itu terjadi, maka terwujudlah perzinahan. Perbuatan zina, cabul, melacur yang dimaksudkan oleh Yesus dapat diceraikan, diputuskan, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan sebelum ada ikatan pernikahan. Hanya setiap laki-laki dalam tradisi Yahudi yang berhak melakukan perceraian atau pemutusan tunangan. Hal ini disebabkan oleh perzinahan sebagai bukti ketidaksetiaan terhadap calon suami. Perjanjian Lama tampaknya mengizinkan perceraian karena terbukti wanita atau calon istri sebelum menikah tidak perawan lagi. Perceraian dalam Perjanjian Baru tidak diizinkan, sekalipun ada yang mencoba mengizinkan dengan alasan tertentu atau special case. Misalnya adanya pasangan suami istri yang hidup dalam segala macam bentuk kebejatan seksual. Kita bisa membandingkan itu dengan Matius 5:32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi kebejatan moral merupakan sikap hati yang sudah menjadi keras. Tidak ada upaya untuk melakukan perubahan atau pertobatan. Namun perceraian tidak serta-merta melonggarkan penyatuan pernikahan seumur hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Pengertian diizinkan bercerai membutuhkan telaah yang lebih dalam lagi, dan sebaiknya pilihan bercerai dihindari. Pertimbangan memberikan pengampunan atas perzinahan bagi pasangan hidup suami istri menjadi perhatian khusus untuk dilakukan, karena pernikahan merupakan gambaran Kristus dengan jemaatnya.
Kristus memberikan pengampunan atas segala dosa umatnya. Jadi kesucian hidup harus dipertahankan. Khususnya dalam hal ini adalah pernikahan. Gaya hidup yang sesuai kehendak Allah ditunjukkan dengan pertama, hidup kudus wajib adanya sebagaimana Kristus. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab pada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kedua, hidup kudus terjadi karena kuasa dari Yesus. 1 Petrus 1 ayat yang kedua berkata, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang telah dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Yang ketiga, hidup kudus merupakan kunci mengalami Tuhan atau mujizatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Kau tetap selamanya